Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mengajak teman-teman yuk jaga jarak, pakai masker dan jaga imunitas, makan sayur dan buah supaya terhindar dari COVID-19. Nah, di video kali ini saya ingin bahas campuran dalam berbisnis kopi bubuk teman-teman ya. Karena ada pertanyaan di video saya sebelumnya, Bang, campuran dari kopi bubuk itu perbandingannya berapa banding berapa, teman-teman? Itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, di video ini saya ingin bahas. Tapi sebelum saya bahas, yuk sama-sama kita like dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Tujuan dari berbisnis khas kopi yang premium, kopi premium adalah menghadirkan cita rasa yang baik dan menghadirkan kopi yang sehat teman-teman. Kenapa sehat? Karena kopinya itu dipilih dengan biji kopi merah, kemudian ya, prosesnya dicuci, kemudian dirembang. Nah, itu sangat baik untuk kesehatan teman-teman. Sangat baik untuk kesehatan, yaitu untuk meningkat imunitas, kemudian menurunkan kadar gula dalam darah, kemudian meningkatkan kinerja otak, dan banyak macamnya teman-teman. Kopi itu sangat baik, apalagi diolahnya dengan cara roasting yang benar teman-teman, tanpa ada kelebihan pembakaran ataupun sebagainya. Nanti saya bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Nah gitu teman-teman, untuk premium seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin menjual kopinya itu dengan harga yang murah, ya silakan saja, tapi saya tidak menyarankan. Nah, sebelum saya bahas campurannya, saya ingin buka dulu mindsetnya gitu kan teman-teman ya. Kenapa kok harus dicampur, kenapa kok nggak dicampur gitu kan? Kenapa? Karena kalau dicampur itu untuk menekan biaya produksi. Banyak perusahaan-perusahaan yang mencampurkan biaya, bahan bakunya dengan bahan baku pangan, bahan tambahan pangan yang lain supaya untuk menekan biaya produksinya. Nah, sebelum menambahkan bahan baku pangan lainnya, itu teman-teman tentukan dulu target marketnya siapa. Kalau misalkan target marketnya itu kafe, jangan pakai campur-campuran teman-teman, karena harga jualnya juga sudah lumayan tinggi dan teman-teman sudah bisa mendapatkan profit yang lumayan. Tapi kalau misalkan emang teman-teman mau mainnya di menengah ke bawah, mau mainnya di kampung, mau mainnya di desa-desa, ya silahkan teman-teman campurkan itu bahan pangan. Karena yang di desa-desa itu mereka mereka nggak terlalu open atau nggak terlalu mementingkan dari kualitas rasa gitu teman-teman. Yang penting mereka ngopi rasanya pahit, kemudian rasanya enak, menurut mereka harganya murah. Yang penting harganya murah teman-teman. Kalau misalkan harganya murah, kalau main di menengah ke bawah atau di kampung-kampung, dengan harga yang 25.000 atau 30.000 per kilo, itu mereka akan membeli gitu teman-teman. Nah seperti itu ya. Yang pertama adalah tentukan target market teman-teman. Bahan campurannya adalah yaitu yang pertama bisa itu jagung, yang kedua itu bisa juga pexel teman-teman. Apa itu pexel? Pexel adalah kopi sortiran yang pecah-pecah kecil-kecil dan ada kulit kopinya ya, segala macam campuran gitu teman-teman. Tapi ya tetap dalam bentuk kopi teman-teman. Pexel itu dalam bentuk lingkup kopi itu, bisa biji kopi, bisa dengan kulit kopi, mencampur jadi satu gitu. Untuk harga jagung mentah itu bisa senilai sampai dengan 7.000 sampai 8.000. Sama, pexel juga sama aja, 8.000 sampai 10.000 gitu teman-teman ya per kilonya. Tapi kalau untuk kualitas rasa, bagusnya makainya yaitu adalah pexel teman-teman daripada jagung. Karena pexel kopi itu rasanya masih rasa kopi teman-teman gitu. Tapi kalau jagung itu rasanya seperti ya jagung, ada manis-manis jagung ya, dan sepet-sepet ya gimana gitu teman-teman ya. Itu campurannya. Nah kalau misalkan bermain levelnya menengah ke bawah dan UMKM teman-teman, kemasannya masih sablonan, masih biasa aja gitu, dengan harga jual bisa mencapai hanya 25.000. Bayangkan harga kopi 25.000 per kilo dijual 25.000, yaitu campurannya teman-teman. Kopi 25.000 ya, kopi 1 kilo, kemudian 1 kilonya itu adalah
apa namanya itu pexel atau jagung. Bagusnya sih pexel saya saranin. Gitu teman-temannya. Kalau misalkan harga 25.000 kopi dan 8.000 atau 9.000 pexel, berarti harga per 2 kilonya adalah 35.000 gitu teman-teman. Harga 35.000 dipotong 20% penyusutan, jadinya bisa harga per kilonya ketemunya adalah 17 sampai 20.000 per kilo teman-teman. Jadi teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang menjual harga 25.000, HPP-nya adalah sekitar segitu teman-teman. Tergantung dari banyaknya tambahan si kopi tersebut. Tapi disarankan jangan lebih dari 50% ataupun 70%, itu paling banyak. Kalau misalkan dibilangnya itu adalah kopi bubuk asli, jangan lebih dari 50% teman-teman, gitu ya. Gitu ya. Jadi menurut saya ya, kalau menurut teman-teman yang lain ataupun yang lebih berpengalaman silahkan. Tapi kalau menurut saya ya seperti itu teman-teman. Campurannya adalah 1:1 kopi ataupun pexel gitu. Kalau misalkan sudah menentukan target market dan sudah menentukan harga jual teman-teman, dan menentukan berapa persentase kopinya itu, lalu teman-teman bisa packing seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya teman-teman. Gitu. Target marketnya adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Bukan menengah ke bawah, maksudnya yang pengen kopi ya biasa aja gitu. Rasanya ya hal penting harganya murah gitu. Penting bisa ngopi gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kopi yang harga 1.000-an tuh gimana? Harga 1.000 yang kopi instan gitu. Nah, itu beda lagi teman-teman. Itu itu kopinya hanya 20%. 20%, bahkan bisa 10%. Sisanya adalah perasa teman-teman. Bisa perasa, tambahan bahan kimia dan lain-lain gitu. Nah, yang saya ingin share di sini adalah itu bahan tambahannya itu adalah bahan benar-benar alami gitu teman-teman ya, walaupun grade-nya benar-benar rendah, tapi tanpa bahan kimia. Kalau yang harga 1.000-an, yang sasetan harga 1.000-an itu ya itu sudah tambahan bahan kimia teman-teman, nggak baik juga untuk kesehatan gitu. Nah, itu menurut saya kopi yang campur bahan kimia menurut saya itu kurang baik untuk kesehatan, apalagi dikonsumsinya setiap hari ya teman-teman. Menurut saya pribadi itu nggak baik. Dan saya juga nggak nyebutin merek apa itu kopinya, tinggal teman-teman nilai sendiri, berpikir sendiri itu apa kopinya. Tuh. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah campuran bahan pangan untuk kopi senilai 35.000 atau 30.000, bahkan di bawahnya yang ingin harga per kilonya teman-teman jualnya, misalkan bisa 25.000 per kilo. Yaitu adalah kopi 1 kilo dan 1 kilo pexel ataupun jagung. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bisa menginspirasi. Semoga bisa menjadikan solusi untuk teman-teman menekan biaya bahan baku produksi teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, bisnis kopi dengan jujur teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman ingin menjual kopinya itu kopi premium, ya juallah kopi premium. Juallah kopi yang menekankan kualitas, rasa, dan kebaikan ataupun manfaat kopi. Karena kopi itu sangat bermanfaat, amat banyak manfaatnya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita benar-benar baik dalam roastingnya, kemudian dalam pemilihan biji kopinya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.